JNPK sebagai organisasi pelatihan klinik berusaha selalu meningkatkan mutu. Dan dalam video ini akan dijelaskan mengenai integrasi manajemen aktif skala 3 dan inisiasi dini menyusui. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan ialah pertama, perawatan bayi, yaitu keringkan, hangatkan, tanyakan keperluan resusitasi. Yang kedua, suntik oksitosin atau berikan misoprostol. Yang ketiga, potong tali pusat. Keempat, peregangan tali pusat terkendali, lahirkan plasenta dan masase uterus. Dan yang kelima, bantulah bayi untuk inisiasi dini menyusui. Hal ini akan sangat membantu meningkatkan air susu ibu yang akan berguna untuk menghindarkan kesakitan pada bayi di Indonesia. Selamat menikmati video ini. Video ini akan menunjukkan bagaimana membantu bayi melakukan inisiasi menyusui dini dalam konteks persalinan normal. Segera setelah lahir, lakukan penilaian selintas. Amati apakah bayi menangis kuat atau bernapas tanpa kesulitan. Apakah bayi aktif bergerak atau lemas. Setelah memutuskan bahwa bayi tidak perlu diresusitasi, keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya dengan halus, kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Bagian tangan tidak dikeringkan, karena bau cairan amnion pada tangan bayi membantunya mencari puting ibunya. Jangan isap lendir di dalam mulut atau hidung bayi. Ganti handuk yang basah dengan handuk kering. Periksa kembali uterus. Dalam waktu 1 menit, suntikan 10 unit oksitosin intramuskuler di 1/3 paha ibu. Pemotongan tali pusat dilakukan setelah 2 menit. Tali pusat dijepit dengan klem pada sekitar 3 cm dari dinding perut bayi. Tekan tali pusat dengan 2 jari, kemudian dorong isi tali pusat ke arah ibu. Lakukan penjepitan kedua dengan jarak 2 cm dari tempat jepitan pertama pada sisi ibu. Dengan satu tangan menjadi landasan tali pusat, memotong tali pusat di antara kedua klem. Kemudian, ikat puntung tali pusat dengan benang yang steril. Lingkarkan tali di sekeliling puntung tali pusat dan ikat untuk kedua kalinya dengan simpul mati di bagian yang berlawanan. Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan. Kemudian, letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu. Kepala bayi harus berada di antara payudara ibu, tapi lebih rendah dari puting. Jangan membasuh atau menyeka payudara ibu sebelum bayi menyusu. Tutupi ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Tenaga kesehatan bisa melanjutkan dengan langkah manajemen aktif skala 3 persalinan sambil ibu memeluk dan membelai bayinya. Bayi dibiarkan tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Selama sekitar 30 menit pertama, bayi akan waspada dan melihat sekelilingnya. Bayi akan meraba,
merasakan, dan mencium keadaan di sekelilingnya. Bayi juga akan menendang, menggerakkan kaki, bahu, lengan, dan badannya. Stimulasi ini akan membantu uterus untuk berkontraksi dan mengeluarkan plasenta. Kemudian, bayi akan mulai mendecakkan bibir dan membawa jarinya ke mulut. Kemudian, bayi mengeluarkan air liur. Kemampuan penciuman bayi baru lahir telah sangat berkembang pada saat bayi dilahirkan. Dengan mencium aroma air ketuban yang masih tersisa di tangannya, akan menghubungkannya dengan puting ibu yang memiliki aroma yang sama. Dengan mengandalkan indera penciumannya, bayi akan bergerak menuju puting. Biasanya dengan menggerak-gerakkan kepalanya, mendorong dengan kaki, dan menggerakkan bahu dan tangan untuk memposisikan mulutnya ke arah puting ibu. Meskipun kemampuan melihatnya terbatas, bayi bisa melihat areola dan bergerak ke arah sana. Saat bayi mencapai puting, bayi akan mengangkat kepala dengan mulut terbuka. Kemudian bayi mengulum puting dan mulai menyusu. Menyusu pertama biasanya berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi cukup menyusu dari 1 payudara. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam, walaupun bayi sudah berhasil menyusu. Tunda semua asuhan bayi baru lahir normal lainnya, hingga bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Tunda untuk memandikan bayi paling sedikit sampai 6 jam setelah bayi lahir atau pada hari berikut. Bayi dijaga kehangatannya dengan diselimuti dan diberi tutupan kepala. Bayi jangan dibedong, karena membedong bayi akan membuatnya lebih dingin. Setelah 1 jam, lakukan penimbangan dan pengukuran bayi. Beri tetes mata antibiotik profilaksis, kemudian suntikan vitamin K1 1 mg intramuskular di paha kanan anterolateral. 1 jam kemudian, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kiri anterolateral. Letakkan bayi dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disusukan. Bila bayi belum berhasil menyusu dalam 1 jam pertama, letakkan kembali bayi pada dada ibu dan biarkan sampai bayi berhasil menyusu. Pada hari-hari selanjutnya, tetap biarkan ibu dan bayi bersama-sama. Dorong ibu untuk menyusu sesering keinginan bayinya, kira-kira setiap 2 jam. Jangan memberikan makanan atau minuman lain, termasuk susu formula, karena bisa membahayakan kesehatan bayi. Ada banyak akibat yang bahaya bila susu formula diberikan. Antara lain, bayi akan 12 kali lebih beresiko terjangkit diare. Pada umumnya, bayi tidak memerlukan cairan apapun selain ASI. Jika Anda khawatir, rujuk ke dokter anak. Keuntungan dari kontak kulit ibu dengan kulit bayi dan menyusu dini bisa menyelamatkan ribuan jiwa bayi di Indonesia. Anda harus menerapkan protokol baru ini pada setiap persalinan dan menyampaikan pesan ini kepada semua calon ibu sehingga generasi-generasi berikutnya akan mencapai potensi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Film ini diterbitkan oleh Jaringan Nasional Pelatihan Klinik, kerjasama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Persatuan Obstetrik Ginekolog Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dan atas dukungan dari Health Services Program atau HSP. Tanda gejala kala 2, orang teknis perjol pulka, siap alat, siapkan diri, lenek cuci sarung oksi, pastikan pembukaan lengkap, bersih PD celup BCC, siap ibu dan keluarga.
tahu ibu bapak, pimpinlah ibu untuk menerang. 2, 3, 1 langkah, siap-siap untuk menolong. Handuk pokok buka sarung, tolong kepala bahu badan. 3, 1, 2 langkah, penanganan bayi baru lahir. 2, 3, 2 langkah, manajemen aktif kala 3. Ini materi utama PTT plasenta masase. 3, 2, 1, darahan segera periksa. Plasenta dan robekan pasca tindakan 17. Hepal bersih aman.